Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din wa din. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sahabat kajian Perindu Baitullah yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti kajian-kajian kami. Eh, Kami izin untuk menginformasikan ulang ya kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, sahabat kajian Perindu Baitullah, bahwasanya kajian Perindu Baitullah rutin kita laksanakan setiap hari Jumat malam atau malam Sabtu, yang dimana tujuannya sebagai wasilah untuk memberikan kesiapan kepada kita semua agar kita bisa menyiapkan diri dari sisi keilmuan, sehingga dengan kita menyiapkan diri dari sisi keilmuan, Allah pandang kita pantas untuk menjadi tamunya di tanah suci. Lalu kemudian insya Allah kajian kita setiap pekan ini akan diisi oleh para pemateri kita yang berkompeten, baik lulusan dalam dan luar negeri ya Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu manfaatkan program yang kami selenggarakan ini dan dimanfaatkan untuk benar-benar bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah nanti dalam beberapa kajian kita akan ada giveaway ya Bapak Ibu semuanya. Nanti yang beruntung dapat merchandise dari Arham Travel, atau bahkan nanti pada periode tertentu kita akan lihat siapa yang paling istiqomah, siapa yang senantiasa turut belajar, karena nanti akan ada juga giveaway umroh gratis. Maka dari itu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya stay istiqomah dan terus jangan sampai ketinggalan informasi-informasi yang kami beritahukan melalui grup kajian Perindu Baitullah. Dan juga salah satunya jangan lupa untuk dimanfaatkan supaya bisa bertegur sapa dan berkenalan bersama saudara-saudara yang ada di grup. Insya Allah yang ada di grup itu kita seluruh semuanya orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang sama-sama punya keinginan untuk menuntut ilmu. Baik, sebelum kita masuk ke materi, di sini sudah bergabung bersama kita ada UMR nih Ustadz Mujadi Rayanah. Beliau eh, adalah pimpinan dari Arham Travel. Di sini juga ada bergabung nih Pak Hasri Perdana Putra yang beliau juga pimpinan dari Arham Travel. Beliau juga suka ikut kajian ini, bahkan punya agenda rutin pekanan untuk tahsin ya, untuk memperbaiki bacaan-bacaan Quran bersama para guru-guru. Masya Allah. Nah, sebelum kita nanti masuk ke sesi materi, kita dengarkan terlebih dahulu penyampaian yang akan disampaikan oleh Pak Hasri Perdana. Kepada Pak Hasri, waktu dan tempat dipersilakan. Ustadz izin direvisi ya untuk sapaan hari ini oleh Ustadz Mujadi aja langsung selaku Direktur Utama. Silakan Ustadz Mujadi Ah, file tafadhol masykurah. Masya Allah, silap. Tafadhol Ustaz menjadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh, Mohon maaf kalau kurang nyaman teman-teman lagi selesai baru ngisi di Jakarta Timur ini. Jadi mohon maaf. Tadi saya di HU sama Ustadz Waldi tadi. Jadi karena ada jadwal jadi harus segera untuk meninggalkan. Baik, Bismillah. Yang terhormat Pak Hasri Pardana sebagai Direktur Operasional Arham Travel Umroh Haji dan host kita yang paling gagah di Arham ini, Ustadz Waldi. Insyaallah. Ini Ustadz Waldi ini adalah Ustadz muda yang sinergik, yang selalu oke, tampil oke di dalam setiap keadaan. Ustadz Waldi ya, semangat ya. Insya Allah Ustaz, kita Ya, terus bergerak dalam dakwah Ustaz. ya. Baik, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah bulan ini adalah bulan Ramadan, teman-teman.
eh, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan eh, kebaikan. Jadi momentum Ramadan ini jangan kemudian kita tinggalkan dengan begitu saja. Karena ada eh, apa namanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan dengan bahasa rogima anforojulin. Sungguh orang itu sangat merugi. Siapa mereka? Waman adraka Ramadan, suman salaha falam yukfallahu. Orang-orang yang bertemu dengan Ramadan, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan Allah. Padahal Ramadan itu adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Tetapi ini ada orang bertemu dengan Ramadan, tapi justru tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, teman-teman, ya mari kemudian kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Amin. pesan kita semua bahwa selain bulan ampunan, Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ada satu ungkapan yang sangat menarik teman-teman dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, "Kulla syai'in nartabit ma'al Quran fa asbahu syai'un azim." Sesuatu yang melekat pada di Al-Quran pasti dia akan menjadi mulia. Kalau seandainya benda mati menjadi mulia, bagaimana dengan kita yang memiliki hati, yang memiliki jiwa, yang memiliki kalbu, harusnya jauh lebih mulia. Ketika Nabi SAW menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik itu adalah orang senantiasa berinteraksi bersama Al-Quran. Baik itu akan menjadi pembelajar atau pengajar Al-Quran itu sendiri. Dan ada satu ungkapan yang sangat menarik teman-teman dari sebuah asar dari sahabat Abu Hurairah mengatakan, Innal baita la yattasi'u ila ahlihi. Ya, ada rumah ya walaupun kecil tetapi akan begitu luas, begitu nyaman untuk dihinggapi oleh para penghuninya. Wa yahduruhul malaikatu, dan kedua malaikat akan senantiasa menghampiri rumah tersebut. Wa tahjuru syayatin, dan setan akan tidak betah akan di dalam rumah tersebut. Wa yukatsiru khairuhu, dan akan terus banyak memproduksi kebaikan bagi penghuninya. Ayu qira'afihil Quran, selama rumah itu kemudian dibacakan Al-Quran. Dan sebaliknya begitu juga, kalau seandainya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka setan akan menghingga, malaikat tidak pernah akan kemudian ya menghinggap rumah tersebut ya. Kemudian penghuninya, suami istri, anak dan menantu dan sebagainya itu tidak akan pernah terjadi keharmonisan dalam sebuah rumah tangga selama rumah itu tidak kemudian dibaca Al-Quran. Maka momentum Ramadan ini memberikan penyemangat bagi kita. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Alhamdulillah, apa namanya, eh, momentum majalis ilmi ini seperti ini adalah bagian daripada kita kembali kepada Al-Quran. Alhamdulillah, majelis ilmu begitu luar biasa. Nah, momentum di Arham ini kita jadikan untuk majelis ilmi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Ramadan dan ampunan Ramadan, dan kita termasuk orang-orang yang kembali dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimah di mewakili teman-teman direksi di Arham dan teman-temanku di Arham. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jazakumullah khair, dan saya ucapkan terima kasih banyak para ustadz yang mengisi malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullahu khairan jaza wa jazakumullahu khairan kasiran. Kami sampaikan kepada gurunda kita Ustaz Mujadi Rainah yang telah menyampaikan beberapa poin penting tadi yang boleh disampaikan, dan eh, bahkan poin-poin sambutan yang boleh sampaikan itu pun isinya ilmu semua ya, Bapak Ibu semuanya. Karena beliau juga adalah seorang ustadz ya, yang bahkan mengisi jadwal mengisinya setiap hari sangat padat. Baik, terima kasih kepada Ustadz Mujadi. Selanjutnya kepada Pak Asri, silakan Pak Asri jika ada tambahan. Dari Anda cukup, kita mulai langsung saja kajiannya. Insyaallah. Ini masih tadi
Anda dapat informasi ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, bahwasanya pemateri kita tadi sedang mengisi kajian. Jadi karena beliau sedang mengisi kajian, ini sepertinya belum ada membalas membalas chat ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bisa jadi lagi macet di jalan atau terhalang di jalan. Jadi kita tunggu untuk sementara. Kalau misalkan nanti boleh mengabarkan belum bisa malam ini, insya Allah nanti akan kita pindahkan jadwalnya ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, karena Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah bergabung dan kita melihat di grup ini eh, sepertinya agak malu-malu untuk bisa bertemu dan saling bertegur sapa ya. Maka dari itu coba nih kita gunakan kesempatan malam ini untuk bisa menyapa 1 sampai 2 orang sampai biar kita tahu nih asalnya dari mana dan motivasinya untuk ikut kajian ini sebenarnya apa. Nih yang sudah on cam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Anto. Tadi baru habis ikut kajian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana kabar Ustadz, sehat? alhamdulillah sehat, sehat. Oh, Masya Allah. Semoga semua jamaah di sini juga sehat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Antum posisinya lagi di mana Ustadz? Karena di Lombok di Gunung Sari. Di Lombok di Gunung Sari Ustadz. Di Di Gunung Sarinya bagian mana Ustadz? Gunung Sari di Guntur Macan. Oh, Guntur Macan, Masya Allah. Dekat sama pohon beringin Ustadz? Sekitar 5 menit lah perjalanan pakai motor ke sana. Oh, sekitar 5 menit, Masya Allah, Masya Allah. Itu lagi ada kegiatan apa tadi Ustadz? Ada jamaah yang mau berangkat atau gimana? Ada undangan jamaah mau berangkat, kita silaturahim. Kebetulan barusan di grup dapat share tentang video Zoom meeting ini, ya akhirnya saya join aja. Oh, Masya Allah, Mudah-mudahan Masya ada Allah. berkah, ada kebaikan Amin ya yang Rabbal Alamin. bisa didapatkan dalam forum ini, insya Allah. Amin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Udah gabung di grup Ustadz? Udah. Belum ada gabung dimanapun, hanya saja ini tadi mungkin kebetulan dapat link, jadinya langsung masuk aja gitu. Oh ya. Ya siap. Ustadz boleh sharing sebentar Ustadz. Kira-kira motivasi antum ikut kajian malam ini apa Ustadz? Nanti minta tolong, bentar Ustadz, tunggu bentar Ustadz. Minta tolong tim admin bisa kirim link grup dulu ya. Barangkali nih ada teman-teman yang belum gabung di grup. Nanti bisa gabung di grup ya Ustadz. Karena kita informasinya tuh biasanya kita update di grup. Supaya nanti bisa terhubung juga sama saudara-saudara kita dari berbagai macam daerah. Apa dulu Ustadz, jawab motivasinya gimana Ustadz? Biar kita tahu nih. Baik, Masya Allah, motivasi sementara ini karena saya sudah pernah punya niat sama keluarga ingin pergi umroh dan kemudian mungkin sudah berselang beberapa tahun belum terrealisasikan. Ada hal yang mungkin belum terpantaskan dalam diri sehingga niat tersebut belum tersampaikan. Mungkin dengan ikut forum ini Allah memantaskan saya dan kemudian bisa menyampaikan pada niat yang diinginkan itu. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah antum berada di tempat yang tepat ini Ustaz. Insya Allah semoga jadi wasilah ya Ustaz. Untuk Amin. memudahkan dan Allah pantaskan sebagai hambanya yang berikhtiar untuk ke tanah suci, dan dengan untuk ikhtiar itu Allah berikan jalan-jalan kemudahan ya Ustaz. Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz, silakan nanti bergabung di grup ya Ustaz.
Insyaallah, insyaallah. Toyib, terima kasih. Nih kita mau ajak lagi kenalan yang lain nih. Di sini ada yang istiqomah juga nih. Ada Ustazah Mia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Boleh silakan teman-teman yang lain jika tidak berhalangan boleh sambil on cam ya. Ustazah Mia, Azamia, mungkin boleh di-share terkait dengan info keberangkatan dan seterusnya ya. Dan ya Ustazah Mia silakan. Kurunda, 10 menit lagi ya? Ustaz. Ya, beliau baru selesai ngisi tarawih, jadi 10 menit lagi masih dalam perjalanan. Paling lagi ya Baik. secara segitu. Silakan Mbak Mia. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita masih bisa berkumpul di kajian yang insya Allah penuh berkah ini. Saya izin sedikit memberikan informasi terkait keberangkatan umroh di Arham Travel. Alhamdulillah, pada bulan lalu, bulan Februari, kami telah melaksanakan umroh untuk keberangkatan di bulan Februari yang kemarin dilaksanakan dari tanggal 16 sampai tanggal 24. Dan insya Allah untuk berikutnya juga ada di keberangkatan bulan Ramadan. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin ikut umroh bersama Arham Travel, bisa langsung menghubungi admin yang ada di grup. Alhamdulillah dari Arham Travel sendiri, insya Allah sudah menyediakan paket untuk keberangkatan bulan Syawal, bulan Juli, sampai bulan Desember. Nah, ada info menarik nih untuk bulan Desember. Dari Arham Travel, insya Allah akan mengadakan Umroh Akbar bersama Ustadz Mujadi dan para masyaikh dan asatidz lainnya. Dan umroh tersebut alhamdulillah bisa dengan tabungan umroh. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau ikut umroh Akbar di bulan Desember, bisa langsung menghubungi Kak Waldi atau Ustadz Waldi atau saya. Insya Allah untuk halo, apa suara saya terdengar? Clear. Oh, maaf tadi. Ustazah, clear. Ya, insya Allah untuk keberangkatannya itu ada di tanggal 28 Desember. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tambahan lagi dari Pak Hasri ya. Silakan Pak Hasri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wassalatu wassalamu ala Rasulullahil karim nabiyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Baik, para hadirin rahimahumullah, para Arham Circle ya, perindu Baitullah, izin tadi sudah dibuka oleh gurunda kita Al-Ustaz Mujadi Raina selaku salah satu pimpinan di Arham. Kami juga mewakili manajemen di Arham Travel ya. Izin tadi mau menambahkan sedikit ya berkaitan dengan program yang kami insya Allah akan biarkan untuk para tamu Allah di Rahman ya. Insya Allah ya berkaitan tadi program yang menarik disampaikan oleh Ustazah Mia, sedikit menambahkan di program bulan Desember insya Allah kita akan menyelenggarakan Umroh Akbar. Apa itu Umroh Akbar? Jadi kami mau memastikan kita berangkat bersama-sama dengan jemaah
ya, mungkin dengan beberapa kelompok, ya, ada kelompok mungkin satu kelompok dari satu perumahan itu kita sudah berkomunikasi, gitu ya, dengan satu pengurus DKM, ya, dan juga komunitas-komunitas lainnya, insya Allah, ya. Dan semoga yang ikut dalam kajian ini kita semua dapat dimudahkan oleh Allah, bersama kita insya Allah nanti bertemu di depan Ka'bah. Kami berharap seperti itu dan mohon diaminkan. Amin yang paling keras menurut Ustaz Mujadi. Ya, semoga inti bisa di bulan yang penuh berkah ini Allah kabulkan doa-doa kita. Kita bisa bertemu di depan Ka'bah insya Allah bersama-sama. Amin. Allahumma amin. Amin ya Allah. Amin. Ya, berkaitan dengan program tersebut, kami memberikan kemudahan. Ada 2 paket yang insya Allah akan kita sediakan untuk para Duyuf Rahman, yaitu paket ekonomis, ya, paket ekonomis, ya, dimulai dari harga 25 juta. Dimulai dari harga 25 juta, insya Allah kita akan bantu mudahkan para Duyuf Rahman untuk menuju Baitullah. Dan silahkan para perindu Baitullah, para Arham Circle semua untuk dapat berkonsultasi saja dulu dengan para konsultan kami, Ustazah Mia, Ustadz Waldi, ada Ustazah Dinda, dan para Arham Champion juga yang mungkin ikut dalam kajian ini, ya. Nanti mungkin bantu disapa dan juga diperkenalkan. Silakan berkonsultasi, ya, dengan para tim kami di Arham Travel, berkonsultasi apakah ada promo-promo, apakah ada kiat-kiat yang mungkin bisa memudahkan para Duyuf Rahman semua, ya. Sebagai contoh, kita akan ada program referral fee, misalkan untuk menyebar luaskan, kemudian dari sebar luas informasi tersebut ada, ya, para tamu Allah yang itu berasal dari referensi rekan-rekan semua, ya, saudara-saudaraku semua, ya, akan ada insentif untuk memudahkan para Duyuf Rahman semua, ya. Akan ada insentif yang diberikan sebesar Rp500.000. Adapun, ya, jikapun para perindu Baitullah di sini berkenan untuk menjadi agen kami, juga kami buka kesempatan yang seluas-luasnya. Insya Allah kami buka, ya, kesempatan untuk menjadi agen pula bagi para jemaah pun yang sudah berangkat, ada juga yang sudah menjadi agen kami, dan insya Allah itu akan memudahkan beliau untuk berangkat kembali, insya Allah setiap tahunnya, kemudian secara berkali-kali setiap tahun, insya Allah, ya. Jadi bisa berkesempatan untuk kemudian menjadi agen pula, gitu, ya. Apa itu agen? Ya, agen kita sebutnya dengan Arham Champion, karena dengan Arham Champion, dengan pemenang-pemenang kita, ya, unggulan-unggulan kita, insya Allah kita bersama mengunggulkan para tamu-tamu Allah, ya, dengan membawa jemaah ataupun teman-teman, ya, yang punya kolega, punya keluarga, punya rekan, ya, baik sejawat dan seterusnya, kami berikan insentif kepada para Arham Champion yang menarik, ya, mungkin dengan tanpa biaya, insya Allah juga bisa kami bantu untuk berangkat ke Baitullah tanpa biaya dengan membawa jemaah. Nanti lebih teknis silahkan hubungi Ustadz Waldi, Ustazah Mia, ya, dan lain Arham Squad dan Arham Champion kita, silahkan dihubungin, ya, untuk kita bersama bersinergi untuk bersama-sama kita menuju Baitullah dan memudahkan sekitar kita menuju Baitullah. Saya rasa itu program Desember yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para Arham Champion, Arham Circle semua, gitu, ya. Mari kita luaskan circle kita, ya. Maka saya sebutnya Arham Circle. Kita luaskan circle kita, ya, mulai dari circle keluarga kita, ya, dan lingkaran-lingkaran lain. Kemudian selanjutnya kami ada program Sawal. Namun untuk Sawal ini kami hanya membuka program private,
dan konsorsium. Karena program Syawal kami sudah close karena begitu banyaknya peminat di bulan Syawal. Ya, insya Allah masih kami tetap buka untuk program private dan konsorsium. Insya Allah kita akan bergabung dengan jemaah lainnya untuk konsorsium dan juga private. Ya, kita akan buka pula. Sebagai contoh, di bulan Januari ya ada berbagai kelompok untuk menjalankan private umroh. Kenapa private umroh ini kami selenggarakan? Karena kami menyesuaikan kebutuhan, menyesuaikan keinginan ya dengan para tamu Allah ya. Kami mencoba berbenah diri, terus merespon kebutuhan dari para tamu Allah, memudahkan, membuat nyaman para tamu Allah dengan cara ya merespon apa keinginan dari customer sehingga kami bantu untuk realisasinya. Jadi itu yang mungkin coba bisa kami sampaikan, dan juga tadi raihlah kesempatan-kesempatan menarik ya, kemudian promo yang menarik dari para Arham Squad dan Arham Champion ya dengan berbagai fasilitasnya. Insya Allah tadi disampaikan juga program tabungan ataupun program-program finansial lainnya, insya Allah akan kami bantu untuk fasilitasi memudahkan para dhiyufur rahman semua. Demikian kiranya Ustadz Wali ya, sambil menunggu gurunda kita. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan program, silahkan ya kita berdiskusi, kemudian kita bisa lanjut lebih teknis lagi di pembicaraan-pembicaraan yang lebih privat, dan mungkin boleh teman-teman, kemudian saudara-saudaraku semua untuk mengunjungi kantor kami di Cibubur. Insya Allah kami buka dari Senin sampai hari Sabtu ya. Insya Allah kita akan menerima para dhiyufur rahman, para Arham Circle, Arham Sport, dan juga Arham Champion semua di HO kami. Insya Allah. Besok kita ada manasik juga ya, Ustadz ya. Besok kita ada manasik untuk program umroh private besok. Ya, besok kita ada manasik juga ya, teman-teman semuanya, untuk program umroh private di bulan Ramadan, insya Allah. Bagaimana Gurunda sudah hadir? Beliau sepertinya sedang siap-siap. Ini tadi katanya 10 menit, ini udah hampir 10 siap-siap menit. Ya? Ya, sepertinya beliau sedang siap-siap, jadi belum balas pesan. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, izin untuk mempertebal kembali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hasri. Sebagaimana yang beliau sampaikan bahwasanya di Arham Travel itu ada program-program yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mulai dari program yang 9 hari, ada yang 12 hari, ada juga yang 16 hari. Bahkan kita juga ada program umroh plus Turki dan juga umroh plus Dubai. Nah, tapi kadang-kala dan sering kita temui bahwasanya ada sebagian daripada saudara-saudara kita yang punya keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah umroh, yang punya tekad kuat untuk melaksanakan ibadah umroh, sehingga mengikhtiarkan banyak hal sehingga bisa Allah berangkatkan ke tanah suci. Nah, untuk memfasilitasi hal itu, kami dari Arham Travel membuat sebuah program yang dibanakan dengan Arham Champion. Nanti di Arham Champion itu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa bergabung menjadi bagian dari Arham Travel sebagai Arham Champion. Dan nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya akan diberikan pengarahan, akan diberikan pelatihan sehingga memudahkan, sehingga Bapak Ibu dan teman semuanya bisa memiliki gambaran bagaimana caranya untuk melakukan optimasi dalam proses siarnya. Jadinya selain nanti bisa mengundang, memfasilitasi orang-orang berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh, insya Allah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya juga mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umrah tersebut. Dan banyak Ustadz Waldi, izin Ustadz, itu ada Ya. yang bertanya itu Ustadz.
Umroh bulan Desember berapa hari Ustadz? Dari Pak Muhaimin Ismail. Ah, Insya Allah bulan Desember itu 9 hari. Bapak, insya Allah Desember itu dalam program musim dingin ya Bapak. Insya Allah kita sekaligus karena tanggal keberangkatan itu tanggal 28, kita programkan adalah program tahun baru dan musim dingin bersama Arham Travel. 9 hari Bapak, insya Allah. Dan program itu terbagi 2 kelas, ada program tadi ekonomis di harga 25 juta, dimulai dari harga 25 juta, kemudian ada program paket bintang 4 dan bintang 5. Nanti untuk lebih rinci akan di-share oleh Ustazah Nia untuk detail program insya Allah. Silahkan berkomunikasi, konsultasikan kebutuhannya seperti apa. Seperti tadi saya tebarkan dan juga tadi oleh Ustadz Waldi, bahwa sebagai contoh nih Ustadz Waldi, saya baru saja tadi sebelum dimulainya kajian ini jam 9 pas tadi saya ditelepon oleh insya Allah jemaah gitu ya. Pak Asri, saya mau berangkat insya Allah 2 orang, bisa? Bulan Syawal, saya cuman mau ya 5 hari, kalau bisa juga kurang dari itu. Karena saya mau menghantarkan ya, maksud dan niat saya mau berdoa di depan Ka'bah. Masya Allah. Jadi permintaan-permintaan semacam itu kami akan coba semaksimal mungkin untuk realisasikan, dan kami mudahkan untuk para jamaah ya berangkat menuju tanah suci insya Allah, karena kami berkomitmen, kami juga menjadi visi kami adalah memudahkan jemaah, dan kita memastikan jemaah itu pada tahun ini ya sebanyak 744 jamaah insya Allah kita akan berangkatkan, dan ini bagian dari ikhtiar kami ya, kami akan mudahkan para jemaah walaupun ya dengan 2 orang, kemudian tadi meminta request boleh tidak 5 hari atau lebih kurang dari itu ya, kami akan coba maksimalkan. Insya Allah di bulan Syawal ada permintaan seperti itu, dan insya Allah akan kami bantu realisasikan jemaah. Kira-kira seperti itu. demikian ya Pak Haji Muhaimin. Insya Allah nanti untuk informasi lebih detailnya, Bapak sebelumnya sudah ada di grup atau belum Pak? Mohon izin. Belum Ba- ada di grup, Ustaz. Oh, belum ada di Baru grup. baru tahu malam ini nih, saya coba lihat-lihat kok ada acara ini. Oh gitu. Siap. Informasi apa? Insya Allah kita setiap pekan itu akan ada kajian seperti ini yang diisi oleh guru-guru kita lulusan dalam dan luar negeri Insya Allah. Jadi kenapa kita adakan online? Ternyata memang banyak orang-orang yang pengen ikut kajian rutin tapi kadang terhalang waktu, dan juga kadang walaupun di masjidnya ada kegiatan udah capek kerja jadi agak nggak kuat tenaganya untuk ke masjid gitu. Nah, jadi kita fasilitasi juga, dan semoga jadi wasilah juga ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Allah pandang pantas dari sisi kesiapan ilmu sehingga Allah pantaskan ke tanah suci. Oke, kalau memungkinkan nanti saya boleh gabung di grup. Boleh Pak, itu sudah dikirimkan Ya. link grupnya Oh, di ini ya. Jadi buat Bapak Ibu dan teman-teman yang belum bergabung di grup silakan, karena nanti informasi-informasi tertentu akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup. Oke, terima kasih. Ya. Izin untuk melanjutkan ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang tadi terkait arham Salam jari. kenal Pak Haji Muhaimin. Ya, salam kenal Ustaz. Ini dari Lombok, ini udah hampir jam 11. Oh ya, Masya Masya Allah. Allah. Masya Iya. Allah, Masya Allah. Sekarang. Semoga Allah mudahkan Pak Haji. Amin, Kita amin. bersama-sama di Baitullah, kita bertemu di Baitullah Insya insya Allah. Amin, amin ya Insya Allah. Rabbal. Ustadz Mujadi Rainah juga dari Lombok Ustadz, insya Allah.
Oh iya iya iya. Kalinya beliau Lombok, tapi sekarang beliau Masya Allah luar biasa di ibu kota ya. Izin melanjutkan sedikit terkait Arham Champion tadi ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi di Arham Champion itu banyak orang-orang yang bagus dari sisi finansial dan hatinya baik itu banyak ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi kadang kalau Bapak Ibu atau teman-teman bergabung menjadi penyiar Baitullah itu kadang orang-orang yang sebelumnya sudah umroh melihat dari keistiqomahan Bapak Ibu dan teman-teman, dia daftar umroh tapi yang diberangkatkan itu adalah penyiar Baitullahnya bukan beliau. Itu sering terjadi hal-hal seperti itu. Maka dari itu jangan berkecil hati, Betul. tetap istiqomah, positif, positif, selalu positif thinking dan niatkan niat dari menjadi penyiar Baitullah atau kita panggil dengan Arham Champion itu niatnya tuh untuk memudahkan orang lain menuju Baitullah, memudahkan orang lain untuk melaksanakan ibadah yang mereka nanti-nantikan. Seperti itu ya. Jadi nanti untuk yang mau informasi lebih detail bisa melalui grup. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, ini gurunda kita sepertinya beliau tadi mengisi kajiannya cukup lama ketika setelah tarawih ya. Dan Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita nih. Ustaz Alhamdulillahirabbil Ardi. alamin. Ini beliau lagi Allahumma prepare shalli nih. Ustaz Abdi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikhair Ustaz. Alhamdulillah. Ini gimana caranya ngeluarin nggak foto video saya nggak ada mukanya ini. Stop video blur my choose video choose apa. Mungkin di gambar videonya untuk diklik dulu Ustaz. Itu belum gambar kameranya Ustaz, gambar kamera. Lalu diklik atau mungkin bisa sign out dulu kemudian sign in lagi. Oh Kalau gitu ya. masih terkendala. Keluar lagi gitu. Ya, Keluar dulu kemudian balik lagi Ustaz. Biasanya seperti itu Ustaz. Oh baik, saya coba dulu Atau ya. kameranya tertutup Ustaz kalau pakai laptop Ustaz. Udah saya buka ini. Oke, baik Ustaz. Coba di sign out dulu kemudian sign in kembali Ustaz. Saya send out dulu ya sebentar. Ya. Alhamdulillah ya, Ustaz Ardi sudah bergabung. Dan kami sampaikan juga tadi berkaitan dengan umroh private ini akan menjadi unggulan program kami. Bapak Ibu, rekan-rekan Arham Circle semua, ya kami berikhtiar untuk memudahkan para jemaah. Insya Allah dia dengan 2 orang, ya 3 orang dan seterusnya. Selama kita berkomunikasi ya dengan lancar, ya apapun kebutuhannya insya Allah kami akan sesuaikan. Kalau bahasa saat ini namanya tailor made gitu ya. Kita akan sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua, sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan kebutuhan waktu dan seterusnya. Insya Allah semacam tadi yang saya dapati dari relasi saya gitu ya. Bapak, saya mau berangkat 2 orang bersama dengan istri saya mau menjadikan doa di Allah ya. Nah, itu beliau seorang pengusaha yang mungkin karena waktunya yang juga terbatas ya, beliau minta saya tidak perlu yang lain-lain, city tour dan seterusnya, saya hanya perlu ya bermohon di depan Ka'bah. Nah, seperti itu insya Allah akan kita bantu juga untuk direalisasikan. Tentu dengan bimbingan, dengan pelayanan yang maksimal, dengan bimbingan dari Jakarta menuju Baitullah insya Allah. Suara antum masih di mute, Ustaz. Tes. ya, Sat. Suara saya ada? Ya ada Sat, tapi ini Sat, kameranya Sat. Iya, Kameranya masih kameranya ini belum. Ini bergabungnya nggak bisa? pakai laptop atau pakai HP Sat? Saya pakai laptop ini, Waldi. Coba pakai HP aja Sat. Pakai HP sebentar. Apaan begini, Ustaz? Sebagai solusi, Ustaz, antum coba dari HP,
Kemudian jika ada materi, silakan di-share, nanti Oh tim iya. kami akan coba bantu untuk ini. Oh iya, baik. Perhatikan. Baik, sebentar. Ya, Ustaz. Bismillah. Bismillah, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, dimohon kesabarannya, istiqomahannya, insya Allah kita bersama dengan guru kita. Semoga dengan kita sabar menunggu ya. Jadi makin sabar makin besar pahalanya, insya Allah. Masya Allah. Ustadz Waldi dan Ustazahnya mohon bantu ya, dibantu Ustadz Ardi untuk dioperate terkait dengan slide-nya dan seterusnya. Mohon dibantu. Ustadz bisa kirim slide-nya ya ke tim manajemen ya. Ya, sebentar. Saya coba login pakai HP dulu ya. Siap. Nah, Ustadz, siap, Ustadz. Ya, ini ada kawan kita juga nih. Ustadz Resi. Ustadz Resi Dedi. Ustadz Resi, bisa mendengar Ustadz Resi? Ya, masuk Pak Hasri. Masya Allah. Sehat antum, Ustadz? Alhamdulillah Pak Hasri. Gimana kabar Pak Hasri? Alhamdulillah. Kalau dengar suara antum ini kita tidak sehat. Semakin menyala hati. Masya Allah. Gimana kabar kampung halaman? Alhamdulillah. Baik Pak Hasri. Masya Allah. Ya. Ayo diajak tuh. Ya. Teman-teman, keluarga di kampung halaman untuk join. Berangkat, Ya, insya Allah kita bersama. Allah lagi digiting. Oke. Nah ini Masya Allah. Sudah hadir, Ustaz. Bisa on-kan beliau, Masya Allah, Masya Allah. Anja tunggu-tunggu, Masya Allah. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Insya Allah sehat ya Ustaz. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini kita sudah banyak bertegur sapa dengan para peserta, termasuk juga ini pimpinan Arham Travel ini. Masya Allah. Jadi ini beliau Afan ini kepalanya sudah menandakan baru pulang dari ibadah umroh ya. Untuk itu bisa langsung kita persilakan aja nih, berikan kesempatannya kepada Ustadz Ardi Surya Nugraha. Fadhil masykur Ustadz. Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wal wafa amma ba'du. Bapak Ibu, Ayah Bunda, jamaah kaum muslimin, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar pada malam hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa Ustaz. Senang sekali dengan izin Allah Ta'ala bisa bersua, bertatap muka dengan ayah bunda semua pada malam hari ini. Dan saya mohon maaf baru bisa join melalui Zoom karena baru tiba dari perjalanan, dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami dan kesabaran Bapak Ibu dibalas dengan pahala yang unlimited, tidak terbatas oleh Allah Subhanahu. Amin, Allahumma amin. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang sabar itu unlimited, kata Allah Subhanahu wa taala.
Maka malam hari ini dengan izin Allah saya bisa bertemu dengan Ayahanda Asri Umroh dan Haji. Masya Allah. Ini salam kenal Ayahanda Ustadz yang saya hormati, yang saya muliakan. Dan wasilah ini saya bisa bertemu dengan Ayahanda Bunda, jamaah semuanya. Wasilahnya dari adik saya, Hernawaldi, yang menjadi host malam ini. Saya kenal dia sejak dia kelas 1 SMA dulu. 1 SMA berarti 3 tahun, 4 tahun, hampir 7 tahun saya kenal dia. Dan dengan izin Allah bisa bertemu di tempat ini. Saya di Depok, beliau di Bogor, sama-sama merantau di bumi Allah. Dan bertemu di Zoom ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sebab kita saling mencari nanti di akhirat dan kita masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada apa ini, Waldi? Bisa dijelaskan dulu prolognya ini, bisa apa namanya, supaya enak masuknya kita sebelum. Siap, Ustaz. Saya biasa memanggil Ustadz Arison Negara dengan AA Ardi ya. Nah, jadi dulu langsung ganti username-nya ya. Jadi izin ya, saya mau manggil AA ya. Ini tadi kita udah banyak bertegur sapa. Jadi kami di Arham Travel itu ada biasanya program kajian setiap pekan untuk para peserta yang barangkali mereka ingin ikut kajian, tapi setelah pulang kerja kan itu agak capek ya. Jadi kalau berangkat ke masjid itu nggak kuat, jadinya itu pengen untuk ikut ke kajian tapi tetap bisa di rumah. Nah ini sehingga kita juga adakan juga kajian ini. Dan dari kajian ini juga kita harapkan sebagai wasilah Allah pandang kita pantas karena bentuk ikhtiar kita mempersiapkan diri dari sisi keilmuan. Nah ini kita adakan kajiannya untuk para peserta. Nah, ini pesertanya nih dari kita buat umum untuk umum dari seluruh peserta di Indonesia. Kita ada grupnya. Ini di grup itu udah ada dari Bima sampai ke Aceh ya, kalau nggak salah itu sudah ada bergabung di sana. Dan itu kita adakan kajian untuk yang ada di grup yang kita panggil dengan Arham Circle gitu ya. Arham Circle gitu ya. Ini kita niatnya untuk memperluas circle kita dengan bentuk ikhtiar-ikhtiar yang semoga Allah ridhoi. Nah, dengan itu makanya kita mengadakan kajian dan setelah berdiskusi juga dengan Asri dan tim manajemen untuk kita bisa mengundang pemateri yang sekiranya bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi para peserta. Ini alhamdulillah sampai di sini bergabung juga nih ada Ustaz Anto. Dari tadi Masya Allah. Itu kurang lebihnya seperti itu, dan ini kita adakan secara online dan bisa sambil santai saja. Tidak harus begitu tegang. Masya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, cukup Allah katakan jadi, maka jadilah. Disinilah kita mengaplikasikan pepatah tidak ada rotan akar pun jadi. Kita nggak bisa ke masjid karena kesibukan dalam perjalanan, kemudian ada wasilah teknologi, kemudian kita sisihkan sedikit waktu, maka yang sedikit ini mudah-mudahan membawa barokah. Karena barokah itu sedikitnya manfaat, banyaknya tidak mencelakakan. Itu namanya berkah. Sedikit dia bermanfaat, banyak tidak mencelakakan. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya malam ini ingin menyampaikan sedikit nasihat untuk diri saya dan mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan untuk semuanya. 3 panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di layar terlihat dengan jelas ya? Clear, Ustaz. Jelas, Ustaz. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya masuk di join group jam 10:10. Dan jam 10 tepat, dan sekarang sudah jam 10:10. Masya Allah.
baru saja tiba dari perjalanan dan bergabung dengan ayah bunda semua. Melihat jam, tahu-tahu sudah jam 10 lewat 10. Barusan kita tegak sholat maghrib, tahu-tahu sudah sholat isya. Sekarang sudah sholat isya, tahu-tahu baru selesai sholat tarawih. Tidak lama sholat tarawih selesai, tahu-tahu adzan sholat subuh. Hidup ini tahu-tahu. Kalau kata Kiai Haji Zainuddin MZ. Kemarin masih anak-anak, tahu-tahu sudah punya anak. Kemarin masih muda, tahu-tahu sudah tua. Yang sekarang tua, tahu-tahu. Nah, itulah jawabannya. Ya. Jadi kalau hidup ini berjalan sedemikian cepat, the time of life is short, maka perjalanan ini mudah-mudahan berakhir dalam kebaikan. Allah berfirman, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan masa dan waktu itu supaya bisa menjadi pelajaran bagi manusia. Yang pertama, panggilan Allah. Apa itu panggilan Allah yang pertama? Panggilan Allah yang pertama adalah adzan. Ya. Panggilan Allah yang pertama adalah adzan. Ini panggilan Allah yang pertama. Ya. Kumandang adzan. Jadi panggilan Allah yang pertama ini adalah adzan, dan yang kita saksikan sekarang, adik saya Waldi, para guru-guru kami, Ustadz dan jamaah semuanya, beliau bernama Syekh Ali Ahmad Mula, salah satu muadzin senior di Masjidil Haram. Usia beliau sama dengan usia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang Indonesia itu usianya berapa, Waldi, sekarang? 70, berapa sekarang usianya? 78, berapa ya? 80. 80 tahun ini berarti kan? Iya. Maka usia Syekh Mula ini sama dengan negeri kita, 80 tahun. Dan beliau masih sehat, masih menjadi muazin di Masjidil Haram. Panggilan yang pertama adalah adzan. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-muadzinu yughfaru lahu mada sautihi. Seorang muazin itu diampuni Allah karena panjang suaranya. Wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Dan semua makhluk Allah yang basah, yang kering, nanti akan menjadi saksi buat dia di hari kiamat. Pelajaran pertama dari panggilan Allah yang pertama yaitu adzan. Satu, adzan itu pakai suara manusia. Li sautin nas, menggunakan suara manusia. Dulu di zaman Nabi SAW, Nabi bertanya, bagaimana cara kita memberikan informasi bahwa sudah datang waktu sholat. Maka disampaikanlah, pakai bendera saja ya Rasulullah, jangan. Pakai api, jangan. Seperti orang Majusi. Pakai lonceng, jangan. Sampai seorang sahabat bermimpi, kemudian Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, adzan itu menggunakan suara manusia. Dan yang mengumandangkan adzan disebut muadzin, dan yang beradzan adalah laki-laki. Maka syarat yang pertama adalah menggunakan suara manusia. Yang kedua, suara harus keras dan lantang dan panjang. Kemudian yang ketiga, harus jauh jangkauannya. Karena kata Nabi SAW, wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Semua makhluk ciptaan Allah yang basah, yang kering, benda mati, benda hidup akan menjadi saksi pada muazin itu di hari kiamat. Masya Allah. Mudah-mudahan di antara kita yang laki-laki di grup ini, di Zoom ini, ada yang pernah menjadi muazin, dan nanti di hari kiamat hisab kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena persaksian dari semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwa suara yang paling menyentuh di dunia, suara panggilan adzan. Masya Allah. Ketika dipanggil sama Allah, Allah berfirman, fafirru ilallah. Maka bersegera, berlarilah, cepatlah
menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipanggil datang, kalau dipanggil jawab, kalau dipanggil bersegera menuju Allah. Semakin cepat datang menjawab panggilan Allah, maka semakin cepat datang pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ketika kita ada masalah, ketika kita ada problem, bersegera menjawab panggilan Allah, dengannya mudah-mudahan pertolongan Allah segera diberikan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Bahkan dalam tayangan ini, seorang muazin tunanetra terdengar suara adzannya sampai ke Baitullah. Ada seorang ibu-ibu datang ke sebuah tempat, kemudian bertemu dengan seorang bapak, namanya Bapak Rifai. Beliau menjadi seorang muadzin di masjid atau musola kampungnya. Nah, namanya Bapak Rifai, 51 tahun, sudah buta sejak usia 7 tahun. Masya Allah. Dalam keadaan buta, dia datang ke masjid, yang jarak masjid ke rumahnya itu 300 meter kurang lebih. Dan dia ke masjid tidak dituntun siapapun, berjalan sendiri, kemudian dia lakukan selama 5 waktu, dan dengan izin Allah bertemu dengan perempuan ini. Nama akun TikToknya Putri Daka. Tidak menjadi kebetulan, dia sedang lewat di kampung itu, ternyata muazinnya Pak Rifai tidak bisa melihat. Nah ini, Masya Allah. Di mana rumahnya katanya? Di sana ibu, lihat. Dia berjalan sendiri, tidak ada yang menuntun, seakan-akan dia sudah paham jalannya, medannya, tempatnya, arahnya. Dan ibu ini memang sedang mencari hamba-hamba Allah pilihan, yang memang setiap tahun beliau berangkatkan umroh secara gratis. Dan bapak ini diberangkatkan umroh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka dengan melihat video TikTok ini, Bapak Rifai yang sudah buta sejak usia 7 tahun, Waldi, Bapak Ibu, Ayah Bunda jamaah yang dimuliakan Allah, teringat dengan seorang sahabat Nabi SAW yang juga buta. Namanya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Jadi muazin di zaman Nabi itu ada 2, Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu Abdullah Umi Maktum, yang kedua adalah Bilal bin Rabah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu mendengar adzan Umi Maktum, maka masih boleh sahur. Tapi kalau sudah mendengar adzan Bilal, berarti sudah datang waktu subuh. Maka ketika sudah mendengar adzan masuknya waktu subuh, tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum. Kalau makan dan minum maka batal. Kalau mendengar adzan Umi Maktum, maka silahkan makan dan minum, tanda sholat subuh sudah semakin dekat. Umi Maktum ini buta, tidak bisa melihat. Kemudian ditawarkan sebidang tanah di samping Masjid Nabawi, beliau tidak mau. Beliau katakan, saya ingin hisab saya mudah di hari kiamat nanti. Jarak beliau jarak rumahnya dengan masjid lumayan jauh. Bahkan sempat saat itu Umi Maktum minta kepada Nabi keringanan supaya tidak ke masjid karena kondisi fisiknya. Kemudian Nabi SAW bertanya, hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar suara azan? Maka Umi Maktum menjawab, ya. Maka kata Rasul SAW, fa'ajib. Maka jawablah, maka datangilah. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah. Kalau melihat seorang laki-laki senang banget datang ke masjid, bolak-balik setiap hari ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah dia benar-benar beriman. Kita tidak mungkin bertamu ke rumah seseorang yang tidak kita kenali. Tok, tok, tok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuan rumahnya nanya, Bu, siapa itu? Nggak tahu ya. Coba dilihat. Begitu dia ke depan, Waalaikumsalam. Iya Pak, cari siapa? Nggak tahu saya. Nggak mungkin
Nggak mungkin orang itu bertamu ke rumah orang yang nggak dia kenal. Kenapa masjid tidak ramai orang sholat? Kenapa masjid tidak banyak orang berjamaah? Karena banyak orang belum kenal yang punya masjid. Kalau dia sudah kenal yang punya masjid, kalau dia kenal dengan yang memiliki alam semesta, bohong. Kecuali pasti dia akan berjuang dalam 5 waktunya untuk ke masjid berjamaah. Kapan mulainya? Ramadan inilah momen yang paling tepat. Banyak kita melihat masjid di hari ke-7 ini masih sangat ramai, masih semarak, mudah-mudahan istiqamah sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, dimuliakan Allah, bahkan Nabi SAW yang sudah maksum, yang sudah dijaga dari dosa, diampuni dosanya, dipastikan masuk neraka, sholatnya pun sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya oleh istri beliau Ummul Mukminin, Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Apakah aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Oh, ternyata menjawab panggilan Allah yang pertama, datang ke masjid, menjaga sholat, bukan sekedar menggugurkan ibadah. Tapi bagaimana menjaga hubungan baik kita dengan Allah, bagaimana menjaga komunikasi harian kita dengan Allah, dengan quality time terbaik yaitu sholat. Dan itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasanya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu, apa persamaan kita dengan nying-nying? Apa persamaan kita dengan monyet, kata beliau? Sama-sama makhluk ciptaan Allah. Apa perbedaannya? Kita dikasih akal, dikasih iman, sholat. Kenapa? Sebagai tanda syukur kita diciptakan Allah sebagai manusia. Binatang dan ciptaan Allah yang lain juga sholat memang dengan cara yang dikehendaki Allah. Tapi dengan kita sholat, dengan kita menjawab panggilan Allah, disitulah bahasa Nabi SAW, afala akunu abdan syakur. Sampai hari ini kita masih sehat, sampai hari ini kita masih dikasih kesempatan bernafas, bertemu Ramadan sudah 7 hari, dengan segala macam nikmat dari Allah, Allah cuma ingin kita sholat. Dan sholat itulah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tiba masanya kita berpisah dengan dunia ini. Sebagaimana ustazah ini, Ustazah Taslimah namanya, beliau sedang memimpin khataman Quran, viral video ini di media sosial. Ketika beliau membaca doa khatam Quran, beliau terjatuh, beliau pingsan, dan ternyata beliau meninggal dunia. 1, kejadiannya di masjid. 2, khataman Quran. 3, dalam keadaan sudah berwudu. 4, sedang menyebut lafaz Allah. 5, di sekitarnya hamba-hamba terbaik, orang-orang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, kalau mendengar adzan salat Jumat, cepat datang ke masjid supaya mengerjakan salat Jumat. Maka yang datang ke masjid salat Jumat dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti dia tergolong hamba Allah yang beriman. Maka siapa yang ke masjid, merekalah hamba-hamba Allah yang terbaik. Tempat terbaik, bacaan terbaik, waktu terbaik, doa terbaik, kalimat terbaik, dalam keadaan terbaik. Subhanallah. Meninggal dengan cara seperti itu, kita semua menjadi saksi bahwa beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ustazah Taslimah wafat 15 September 2022 yang lalu. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan husnul khatimah. Ayyamutu ala ma'asya alaih.
Meninggal husnul khotimah tidak ujuk-ujuk. Tapi kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kematian itu sesuai kebiasaan. Biasakan melakukan yang baik, dimulai dengan nawaitu yang baik, kemudian bersama orang yang baik, di tempat yang baik, dilakukan istimror, kontinu, dijaga konsistensinya, walaupun terkadang naik, terkadang turun, tapi dia jaga konsistensinya, maka mudah-mudahan seperti itulah kematian kita pada akhirnya, insya Allah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, melihat Ustazah Taslimah tadi meninggal, tidak ada tampang sakitnya. Sehat beliau. Kata anaknya diwawancarai, beliau sehat. Bahkan beliau, kata putrinya dalam sebuah wawancara di TV itu, beliau sedang membangun masjid untuk jamaahnya. Dan sebelum berangkat mengisi khataman Quran di Jakarta, beliau berpesan agar pembangunan masjid diteruskan dan dituntaskan. Masya Allah. Selalu yang diingat adalah masjid. Tidak harus orang yang meninggal itu tua, tidak harus orang yang meninggal itu sakit, orang yang sehat bahkan masih muda pun bisa meninggal. Kata Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, kematian datangnya mendadak dan tidak pernah bilang-bilang. Berapa kali sering kejadian, padahal tadi malam duduk di sebelah sama-sama. Tiba-tiba besok terdengar kabar meninggal. Ya, apa yang kita ucapkan? Ya Allah, perasaan tadi malam masih bareng-bareng saya. Gak ada wajah-wajah meninggal. Tahu-tahu mati. Hidup itu tahu-tahu mati, Bapak Ibu jamaah. Maka panggilan Allah yang pertama ini adalah misteri. Ya. Kalau saya mau bertanya kepada Waldi, ini karena saya hanya kenal Waldi, ini mohon maaf jamaah yang lain tidak saya sebutkan karena baru saya kenal Waldi aja di sini. Waldi, ini gambar apa kira-kira? Air. Di mana kira-kira lokasinya? Lokasinya, ini negaranya tuh gimana? Ini di taman ini. Bisa negaranya, bisa tempatnya, bisa namanya. Oh, di taman, di samping. Di Pagutan bukan? Mataram bukan ini? Oh, belum ada di Pagutan ini. Ya, ini di Swiss. Oh, ini kayaknya di Swiss deh, A. Ya, ini di Swiss. Di Swiss nih. Kalau kita melihat dengan latar bangunannya, kemudian kebersihan dan segala macamnya, ini di Swiss. Nah, tuh lihat tuh. Sungainya bersih sekali. Ya, mengalir deras, sungainya bersih. Ya, biru, tidak ada sampah. Ya. Mungkin Bapak Ibu, jamaah, ayah bunda yang dimuliakan Allah masih ingat dengan Sungai Are. Sungai Are itu sungai tempat kejadian Emeril Khan Mumtaz, putra Bapak Ridwan Kamil, meninggal dunia waktu itu. Ya. Beliau dengan kawannya berenang di sungai ini, tiba-tiba hanyut terbawa arus, lama jenazahnya tak ketemu, kemudian ketemu di sebuah titik, ditemukan oleh seorang guru SD, dalam keadaan utuh, dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak kekurangan apapun, meninggal dunia masih sempurna jasadnya, Masya Allah. Ya. Ada yang mengatakan di media sosial waktu itu, Waldi, coba dia nggak ke Swiss, dia nggak akan meninggal katanya. Bagaimana cara kita membantah pernyataan itu? Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Idza aradallahu qabdu 'abdin bi ardin." Kalau Allah hendak mencabut nyawa seorang hamba di belahan bumi manapun, ja'alalahu ilaiha hajatan. Allah jadikan hamba itu punya kepentingan di tempat itu. Saya ulangi. Kalau Allah menghendaki untuk mencabut nyawa seorang hamba di belahan bumi manapun, ya, bi ardin, di tempat manapun, maka ja'alalahu ilaiha hajatan. Allah jadikan orang itu punya hajat di tempat itu. Ya,
Apa yang menjadikan Emeril bisa meninggal di Sungai Are? Karena dia ke Swiss mencari kampus untuk S2. Itu hajatnya. Dengan hajat itu, dia mendatangi tempat kematiannya. Ya, Allah jadikan dia punya hajat supaya datang ke sana karena di situ ajalnya. Makanya berarti dari hadis ini, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, kematian yang kamu selalu lari daripadanya. Fa innahu mulaqikum, tapi kamu pasti menjumpainya. Maka tafsiran atau hadis yang menjelaskan ayat itu adalah ini, bahwa kita tidak akan pernah bisa lari dari kematian, bahkan kita mendatangi tempat kematian kita masing-masing. Pelajaran kedua tentang panggilan Allah yang pertama, perbaiki niat kita, perbaiki tujuan kita. Jangan sampai kita keluar rumah melakukan sesuatu, ingin pergi ke sebuah tempat, kecuali niatnya di situ adalah kebaikan. Sebab jangan-jangan di tempat itu kita bertemu dengan ajal. Ya, perlunya kita baca doa, perbaiki niat, ya. Semoga tujuan kita membawa kepada ridho Allah, dan jikalau pada saatnya meninggal, kita husnul khatimah. Berangkat dari hal tersebut, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Makanya Waldi jamaah, jangan bilang, saya besok ke rumah ya. Jangan. Bilangnya, insya Allah besok saya mau ke rumah. Karena kita tidak pernah tahu besok kita mau ngapain. Kita nggak pernah tahu takdir Allah esok itu apa. Maka kata Allah, tidak ada yang tahu apa yang kamu lakukan esok hari kecuali Allah. Dan tidak ada yang tahu di belahan bumi mana kamu akan meninggal dunia. Oleh karenanya, berhati-hatilah dan teruslah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini video tentang Baby Cabita. Semoga Allah merahmati beliau. Ya. Dulu saya takut mati katanya. Ternyata justru sakit yang beliau alami kesempatan untuk mempersiapkan kematian. Ya, anak-anaknya masih kecil-kecil. Ya, pada akhirnya dia sadar semua orang pasti akan mati. Daripada saya takut menghadapi mati dengan keadaan sakit saya, lebih baik sekarang saya berpikir bagaimana mempersiapkan kematian. Masya Allah. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada akhirnya kita semua akan pulang, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggilan Allah yang kedua, ini saya skip karena penjelasannya sama. Nah, ini Syekh Ali Mustafa At-Tontowi, beliau mengatakan, aku selalu bertanya-tanya siapa yang selamanya akan bersamaku. Ayah dan ibuku sudah tidak ada. Putriku sudah tidak lagi bersamaku. Sementara sahabatku persatu pergi meninggalkanku. Akhirnya aku sadar bahwa yang akan terus bersamaku hanyalah Allah. Dia begitu dekat, lebih dekat dari semua orang yang pernah dekat denganku. Dia yang mendengarkan saat semua berpaling, semuanya akan sirna kecuali Allah. Aku sadar bahwa permulaan hidupku bukan saat aku terlahir ke dunia, karena sebelumnya saya hidup dalam rahim ibuku. Aku pun yakin bahwa kematian bukan akhir hidupku, karena setelah kematian ada kampung akhirat yang menantiku. Masya Allah. Jadi kematian bagi seorang muslim itu bukan akhir, tapi justru awal dari perjalanan panjang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu ada dua. Yang pertama mustarih, yang kedua mustaroh. Yang saya warnakan kuning, mustarih. Yang warna biru, mustaroh. Apa bedanya? Kalau yang disebut dengan mustarih, yaitu seorang hamba mukmin yastarihu,
akan beristirahat dari penatnya dunia. Dia sudah nggak bekerja, nggak capek sholat, nggak capek puasa, nggak capek berjihad, nggak capek beramal soleh. Dia istirahat dengan kematiannya. Sementara kalau mustaroh, seorang hamba yang buruk, maka semua manusia beristirahat dari keburukannya. Bahasa gampangnya, kalau mustarih, kita yang istirahat karena kita meninggal dunia, tinggal menikmati hasil amal soleh. Sementara kalau mustaroh, orang lain yang istirahat. Syukur kamu mati. Kenapa kamu nggak mati dari kemarin? Nah, itu jawabannya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tergolong sama-sama di tempat ini, di Zoom ini, masuk dalam kategori yang mustarih. Kita yang beristirahat, bukan orang lain yang beristirahat karena kematian kita. Naudzubillah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya skip saja. Panggilan yang kedua adalah apa panggilan yang kedua? Panggilan yang kedua itu adalah haji dan umroh. Panggilan yang kedua itu adalah haji dan umroh. Nah ini. Tadi panggilan yang pertama adalah kematian. Panggilan pertama itu adalah adzan. Yang kedua adalah kematian. Yang ketiga adalah haji dan umroh. Kalau panggilan yang pertama adzan, maka ada yang datang, ada yang tidak datang. Ada yang ke masjid, ada yang nggak ke masjid. Ada yang sholat, ada yang menunda, ada yang meninggalkan sholat. Nauzubillah. Kalau panggilan yang kedua, kematian, no choice. Nggak ada pilihan. Suka nggak suka, siap nggak siap, pulang harus pulang. Yang ketiga, panggilan Allah adalah haji dan umrah. Nah, ini panggilan yang sangat indah. Mudah-mudahan yang melihat tayangan ini bisa menginjakkan kaki di Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Yang melihat gambar ini bisa datang ke Madinah, masuk dari pintu Babus Salam, arah sebelah kiri kita, kemudian menetes air mata sambil mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arahnya di sebelah kiri kita, ya, Raudhah itu. Dari pintu Babus Salam kita masuk dengan isyarat tangan ke atas. Kita mengucapkan salam dan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, semua kerajaan hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Ya. The city is never sleep. Kota yang tidak pernah tidur adalah Makkah dan Madinah. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ada waktunya. Ya, kapan itu? Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, ada waktunya ibadah haji. Kemudian Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah punya bilangan bulan 12 bulan dalam setahun. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang haram. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Ya. Ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram, ada bulan Rajab. Ada tanah suci, ada bulan suci. Ada tanah mulia, ada bulan yang mulia. Tanah suci itu 3.
Yang pertama Makkah, di situ ada Baitullah. Yang kedua adalah Madinah, di sana ada Masjid Nabawi, makam Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada Palestina, di situ ada Masjidil Aqsa. Al-Aqsa. Jangan lupakan tanah suci yang ketiga ini, ya, yaitu Al-Aqsa, tanah seluruh para nabi dan rasul. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, belajar dari panggilan yang ketiga, kata guru saya, tashihun niyah. Luruskan niat, perbaiki niat, fokuskan niat karena Allah. Sebagaimana anak panah akan melesat dan dilepaskan oleh pemanah, dia akan menuju satu tujuan, satu titik, tidak boleh dia kemana-mana. Bagaimana caranya anak panah itu sampai kepada tujuan? Maka yang melempar dan melesatnya itu harus fokus kepada satu titik. Kalau kata UJ, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Karena dia rukun Islam, berarti tiang-tiang di dalam Islam ini tidak mungkin diwajibkan kecuali pasti Allah mampukan. Maka kita harus pasang niat dari sekarang bisa berangkat umroh dan bisa berangkat haji. Karena ketika Allah mewajibkan sesuatu, pasti Allah tahu manusia bisa melakukannya. Mana dalilnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti tidak pernah melampaui kemampuan hamba. Ketika diwajibkan, dia pasti bisa melakukan. Saya sholat, wajibnya adalah berdiri. Saya nggak mampu sholat dengan cara berdiri, ya. Oh boleh, silakan dengan senang hati. Nanti saya kirimkan kepada Waldi untuk bisa diteruskan, ya. Saya punya, ngomong apa tadi saya lupa. Oh ya, saya sholat, saya berdiri. Misalkan habis kecelakaan, operasi, nggak bisa berdiri. Kata Rasul SAW, duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Jadi tidak ada alasan kita untuk bisa meninggalkan sholat. Sama dengan haji. Karena bagian dari rukun Islam, perintah dari Allah. Walaupun manis tato'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Nah yang mampu ini, penjelasannya adalah, starting pointnya adalah nawaitunya. Tashihun niat, lurusin niatnya baik-baik. Tidak mungkin Allah akan memberikan kemampuan kecuali sudah pasang niat yang baik lillahi ta'ala. Ya, apa dalilnya? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu, ujungnya itu lihat, lillah, karena Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan, bahkan rukun Islam terakhir yaitu haji, dan ibadah sunnah penyertanya yaitu umroh, tidak ada yang lain kecuali lillah. Perbaiki niat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa haji wa umroti lillahi rabbil alamin. Semuanya dikembalikan kepada, niatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini saya lupa berita tentang apa ini. Ini berita tentang, nah tuh, jamaah haji tertua. Usianya 110 tahun. Masya Allah. Masya Tuh, Allah. usianya 110 tahun. Namanya Bapak Harjo Mislan dari Ponorogo. Lebih tua mbah ini daripada usia bangsa kita itu. Masya Allah. 1913 kelahirannya. Berarti video 2 tahun yang lalu. Kakinya sakit enggak? Enggak katanya. Masya Allah. Perutnya sakit enggak? Mendaftar haji tahun berapa? 4 tahun yang lalu. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang menjadikan kuat niat kita adalah sering-sering melihat. Orang itu akan semakin kuat keinginannya kalau sering melihat.
Wah, saya pengen punya HP iPhone. Pasti dia sering lihat pakai HP iPhone itu. Saya pengen punya mobil BYD. Wah, banyak mobil BYD sekarang di jalan. Ya, saya pengen berangkat haji dan umroh. Bagaimana bisa kuat keinginannya? Ya, sering-seringlah lihat video seperti ini. Banyak di YouTube. Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang video dokumenter, ada yang short movie. Carilah. Dengan kita banyak melihat ini, direkam di alam bawah sadar kita, tertancap dalam benak kita, kemudian kita sering melihatnya, membaca sholawat, kita berdoa, insya Allah kita dimampukan berangkat ke sana. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Kita semua pernah menangis, bukan? Ya, ayahanda, bunda, adik saya Waldi pasti pernah menangis. Apakah Waldi dulu ditinggal pacarnya? Apakah Waldi dulu gagal mendapat sesuatu? Apakah dulu kita pernah melakukan salah? Apakah dulu waktu masih kecil dilarang oleh orang tua membeli sesuatu? Apapun lah, kita pasti pernah menangis. Tapi menangis yang paling indah itu ini. Ya. Tuh, menangis yang paling indah. Masya Allah. Puas dia bisa mengalirkan air mata dekat saja dengan Baitullah. Kalau kita perhatikan di sini, Bapak Ibu jamaah, yang saya muliakan dan dimuliakan Allah. Nah, lihat. Siapa orang ini kira-kira? Kalau orang ini kita lihat dari pakaiannya, dari seragamnya, sepertinya ini petugas masjid. Kalau tidak cleaning service, beliau petugas mengangkat air zam-zam. Seingat saya. Mungkin bagi sebagian orang pekerjaan cleaning service itu pekerjaan rendah. Tapi melihat tayangan ini, rasa-rasanya mungkin kita yang lebih rendah daripada orang ini. Begitu gampangnya dia di rumah Allah, begitu gampangnya dia di Masjidil Haram, begitu gampangnya dia menangis, tumpahkan segala kesedihannya. Tidak jauh darinya ada Baitullah. Puas betul dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah pernah merasakan, rasa itu tidak akan bisa terwakilkan dengan kata-kata. Yang pernah merasakan pasti akan gemetar melihat tayangan ini. Yang belum merasakan juga pasti gemetar. Kenapa? Karena kekuatan Baitullah itu menakjubkan. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, buatlah mereka datang ke sana lagi ya Allah. Walau menaiki unta yang kurus-kurus sekalipun. Kalau misalkan kita pernah ke sebuah tempat berwisata, mungkin 1-2 kali masih excited Waldi. Ya. Ketika kita diajak ke Malaysia, bangga sekali kita foto di depan menara kembar Petronas itu. Tapi sudah 2-3 kali biasa saja. Tidak usah jauh-jauh ke Petronas Malaysia. Di Indonesia saja banyak tempat-tempat menakjubkan. Ya, kita dibawa ke Bandung, kita dibawa ke Aceh, kita dibawa ke mana-mana. Saat pertama kali datang pasti menakjubkan. Tidak pasti lidah ini sering menyebut nama Allah. Tapi sudah kesekian kali biasa. Bahkan mungkin terbersit mau ke sana lagi berpikir ribuan kali. Beda dengan ke Baitullah itu. Sekali kita ke sana tumpah ruah air mata, begitu mau pulang makin tumpah air mata, sampai tanah air ya Allah panggil lagi ya Allah. Pengen balik lagi, pengen balik lagi, pengen balik lagi. Betul atau tidak itu Aldi? Ya. Itu ajaib sekali. Tidak ada tempat di dunia ini yang memiliki daya magis tanda kutip, daya tarik tanda kutip yang unlimited kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Siapa yang pernah menginjakkan kaki di sana, pasti dia ingin balik lagi, balik lagi. Seperti katanya sebuah lirik dari band Ungu itu. Ku ingin di sini, ingin tetap di sini. Bila ku pulang nanti, izinkan ku kembali. Ku ingin di sini, ingin tetap di sini. Bila ku pulang nanti, panggil aku lagi. Tuh.
Siapa yang pernah di sana, ingin lama-lama di sana. Kalau pulang, izinkan balik lagi. Kalau pulang, panggil lagi, ya Allah. Itu kerinduan yang luar biasa. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan Nabi sampaikan, sholatan fi masjidi afdolu min alfi sholatin fi masiwah illal masjidal haram. Sholat di masjidku lebih utama 1000 kali lipat dibanding masjid yang lain. Kecuali Masjidil Haram. Afdolu min mi'ati alfi fi masiwah. Ya. 100.000 kali lipat pahalanya dibanding masjid yang lain. Masya Allah. Ini Tantowiyah ya. Pembawa acara kuis dulu, Who Wants to be a Millionaire. Adik kandung dari Helmi Yahya. Beliau menceritakan pengalamannya berangkat haji. Beliau berangkat haji tahun 2000. Umroh waktu itu katanya. Umroh. 2013. Ini bicara Islamnya. Ada 2 kota suci. Makkah sama Madinah. Di Madinah itu, kata beliau, ada masjid besar yang disucikan, namanya Masjid Nabawi. Nah itu. Di masjid itu ada makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dimakamkan di sana. Nah, ada tempat kecil antara makam dan mimbar, kata beliau, podium untuk beliau berkhutbah, ya. Disebut dengan Raudhah, taman surga. Ya. Taman ini tempatnya diperebutkan sama ribuan orang yang umroh. Masya Allah. Berebut untuk bisa ke sana hanya untuk berdoa. Kecil tempatnya. Tempat paling mustajab di Madinah. Untuk berdoa apa saja. Kata beliau ini. Bayangkan katanya. Panjang antrian bisa masuk. Orang menahan pipis, nggak batal wudhu. Rela berdiri hanya untuk bisa masuk ke sana, kata beliau. Sampai di pagar pembatas itu, kata beliau, ya, saya mau melangkah, saya urungkan, saya mau batalkan niat, saya pengen balik. Karena dia bingung nih, Pak Tantowiyah ya ini, saya mau ngapain di sana? Gitu katanya. Sayang banget nih, coba saja, gitu kata beliau. Ya. Karena dia bingung mau berdoa pakai apa, bahasa Arab beliau nggak tahu, doa banyak nggak tahu. Lebih baik kasih orang di belakang saya yang mungkin dia tahu doanya apa, kata beliau. Kemudian ya udah, saya bilang, akhirnya saya masuk, ada tempat kosong katanya di Raudhah itu. Ada tempat kosong, orang lagi berdoa, ada kosong. Setelah anehnya saya justru ke sana, duduk di situ dia. Begitu duduk, bengong beliau karena bingung membaca apa, pengen keluar. Ya, antrian di belakangnya masih panjang, lebih baik saya kasih orang untuk bisa di sana. Ya, mungkin ada yang lebih perlu. Begitu saya memutuskan, lagi bingung kayak begitu, kata beliau, ada orang di samping kanan saya, pegang tangan kanan saya. Ganteng, orang Arab, harum, kata beliau. Berbahasa Palembang. Padahal mukanya muka Arab. Dipegang tangan saya, katanya Tantowiyah itu. Bahasa Palembang, karena ada orang Palembang kan. Nak kemana katanya? Pak Tantowi. Mau kemana Pak Tantowi? Tahu dia. Lah orang Palembang. Ya saya orang Palembang katanya. Mau kemana? Dah diam sini katanya. Saya pengen keluar. Kenapa? Saya nggak tahu mau ngapain di sini, kata beliau. Saya nggak siap. Kasih aja orang yang di belakang nih. Ya. Dari sakunya dikoin buku. Bukunya warna silver. Tulisannya doa-doa di dalam Raudhah. Ya. Kemudian begitu dibaca, bahasa Indonesia semua isinya. Kan nggak bisa bahasa Arab, tulisannya bahasa Indonesia, kata beliau. Kaget dia, mukanya Arab, bahasa Palembang, tulisannya, doanya bahasa Indonesia, tulisannya doa dalam Raudhah. Ya udah dibaca sama beliau, katanya. Tinggal dibaca saja. Begitu selesai, nggak bisa lama-lama karena ada di belakang. Pak, terima kasih, bukunya diambil aja, katanya. Disuruh ambil sama Pak Tantowi, suruh bawa. Di mana saya bilang, disebutkanlah tempatnya. Di situ ada alamat saya, katanya. Ada alamat saya di buku itu, lihat aja. Ya.
Ada satu pesantren di sebuah jalan katanya. Sudah selesai, oke, makasih, assalamualaikum. Kemudian bukunya dibawa selama di Mekah, di Madinah, buku itu ada. Dibawa terus. Ya kan? Pas ke Jakarta, bukunya hilang. Masya Allah. Bukunya hilang, nggak ketemu. Kemudian dia punya kakak di Palembang, coba cek alamat ini katanya. Pesantren ini jalannya di sini. Nomornya ini. Dia masih ingat Pak Tanto ini. Saya pengen ketemu Ustadz itu karena dia menolong saya, ngasih buku, ngasih doa segala macam. Pergi ke sana, kakaknya ini, kakaknya cerita, nggak ada alamat itu. Alamat itu isinya toko katanya. Masya Allah. Nggak ada pesantren di situ. Saya tanya orang-orang di sana, nggak ada. Terus ditanya, siapa orang itu katanya. Masya Allah. Itulah kebesaran Allah Subhanahu. Allah kirimkan malaikat untuk menuntun dia berdoa di tempat paling mustajab itu. Ya, dia kasih barangnya, begitu sampai di Jakarta, barangnya nggak ada. Bisa jadi dalam hidupnya saya pernah ketemu, dan sosoknya adalah itu. Masya Allah. Ya. Jadi percaya tidak percaya banyak kisah-kisah menakjubkan dari jamaah haji dan umroh yang pernah di tanah suci. Maka kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahum yanfiyanil faqra wa dhunub kama yanfil kiru khobatha al hadid. Ya. Ikutilah umroh kepada haji, kerjakan umroh ya untuk menyertai haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan ya sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Masya Allah. Jadi orang yang pernah umroh itu nggak akan miskin hidupnya. Orang yang berangkat haji apalagi ya rezekinya akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jarak antara Jakarta dan Makkah itu hampir 8.000 km jaraknya. Ya. Hampir 8.000 km jaraknya. Maka kata Nabi SAW, salasu da'watin mustajabat. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan Allah. Yang pertama Nabi sebutkan dakwatul walid, yang kedua dakwatul musafir, yang ketiga dakwatul mazlum. Doa orang tua kepada anaknya, yang kedua doa musafir perjalanan jauh, dan yang ketiga doa yang terzolimi. Di antara 3 doa ini adalah dakwatul musafir perjalanan jauh. Belum sampai dia ke tanah suci, baru dia jalan di pesawat 8.000 km, di situ doanya mustajab. Apalagi tanah sucinya. Makanya kalau ada sahabat, tetangga, kawan, keluarga yang mau berangkat haji atau umroh, saya selalu bilang sama dia, la tansana bidu'aika ya akhi. Jangan lupa doakan saya, wahai saudara. Karena dari berjalannya saja sangat mustajab. 8.000 km bisa 12 jam lebih penerbangan pesawat itu. Ya, selama terbang saja mustajab, apalagi di tanah sucinya. Ya, maka jangan minta oleh-oleh dulu, tapi minta doakan kita. Karena doanya sangat-sangat mustajab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, tadi lagi ambil casan laptop. Iya, nggak apa-apa. Masya Allah. Ini diantara hal yang Ana sangat suka ya, ketika ARD ngisi ya. Sangat semangat beliau kalau dalam dakwah itu selalu berapi-api. Dan ketika bertemu langsung sama beliau itu selalu dapat untayan-untayan nasihat yang berarti ya. Dan Masya tadi Allah. kita juga sudah mendapatkan 3 panggilan Allah yang sudah diberitahukan tadi oleh AA ya, dengan sangat jelas. Dan Masya Allah, walaupun kita melaksanakan kajian secara online, terasa sangat hidup nih, apalagi kalau dari awal Bapak Ibu dan teman-teman semuanya pada on cam, itu makin hidup. Masya Allah. Yang pertama itu adalah panggilan azan
Lalu kemudian yang kedua adalah panggilan panggilan kematian. Kemudian yang ketiga adalah panggilan untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dalam 3 panggilan Allah ini kita memenuhi panggilannya dalam kondisi dan keadaan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya kita mau buka sesi tanya jawab nih, tapi karena kita tinggal di Indonesia, kita mau pakai sistem demokrasi nih. Ini mau buka sesi tanya jawab atau gimana nih? Fadal, yang mau bertanya dipersilahkan. Berikan waktu saja, Ustaz. Ya, Toib. Kita berikan ya satu penanya terlebih dahulu. Silakan, boleh bertanya. Izin nanti Ustaz, AA, Ya. Materinya mungkin boleh nanti disampaikan kepada kami untuk kami syiarkan kembali kepada jemaah, insyaallah. Boleh, insyaallah. Dengan senang hati. Siap. Ya, jadi untuk memenuhi panggilan tadi ke Baitullah, tasyiatun niyal itu penting untuk kita selalu jaga, meluruskan, merapikan niat kita selalu sehingga Allah mudahkan kita dan Allah pantaskan kita ke Baitullah, insyaallah. Amin ya Allah. Ya Allah. Baik, mungkin kalau tidak ada kita cukupkan Ustadz Waldi. Ya. Toib, kalau sudah tidak ada yang bertanya, insya Allah pekan depan kita akan ada kajian lagi ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Maka stay tune di grup, tetap berada di grup untuk mendapatkan dan menerima update-update info yang akan kami beritahukan. Dan juga untuk tadi materi yang meminta materi insya Allah nanti A akan berikan ya. Nanti paralel kita akan berikan materinya kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya insya Allah. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri kajian kita pada malam hari ini, ada satu sesi yang biasanya tidak boleh tertinggal bagi masyarakat Indonesia setelah melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu adalah sesi dokumentasi. Maka dari itu, silakan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk melakukan on-cam sebentar agar kita bisa mengabadikan momen kita di malam hari ini. Oh, dan info juga buat yang belum masuk grup, silakan tadi bisa masuk grup melalui kolom chat yang diberikan ya. Silakan bisa melakukan on-cam yang tidak berhalangan. Kameranya dihidupkan ya. Iya. Masya Allah. Haji Muhaimin. Siap ya. Hitungan sampai 10 nih sembari menunggu yang belum on cam. 10, 9, 8, 7, kelamaan ya, apa ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senyum, sate. Masya Allah. Udah insya Allah cukup 1 ya. Ini sudah sangat menyala fotonya. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada A yang sudah menyisihkan waktunya sampai tengah malam habis berdakwah. Mohon maaf. Diingatkan lagi dalam berdakwah, Masya Allah sangat luar biasa. Dan juga bagi Bapak Ibu dan para peserta semuanya yang istiqomah sampai malam, semoga apa yang kita laksanakan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah Allah pantas kita menjadi hambanya yang pantas untuk bertamu ke tanah suci berkali-kali.
Amin ya rabbal alamin. Allah. Kita sama-sama udah kita tutup ya tadi. Ini saya tutup dengan pantun ya. Pantun biasanya pantun orang-orang zaman Doele dulu itu lisannya zaman dulu ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Kalau Masya ada Allah. sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur kita panjang, semoga bisa berjumpa lagi. Bertemu lagi, insya Allah. Ustaz, salah satu berkah kita dalam berkumpul itu meminta doa orang soleh, Ustaz. Minta doanya dari AA supaya kita bisa memastikan tasbitun niat kita dan kita dimudahkan semua ke Baitullah. Amin. Oh ya. Tekan AA. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma iftah 'alaina abwaabas shihah. Allahumma iftah 'alaina abwaabas salamah. Allahumma iftah 'alaina abwaabal quwwah. Allahumma iftah 'alaina abwaabal barakah. Allahumma iftah 'alaina abwaabal istiqamah. Allahumma iftah 'alaina abwaabal jannah ya rabbal alamin. Ya Rabb. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukran wa jazakallah, Ustaz. Sama-sama Ustaz, barakallahu fiik. Semoga Nanti kita bertemu di HO ya, di kantor kami, dan juga para jemaah silakan ya kita bertemu di kantor kami di Arham bersama dengan AA nanti insyaallah. Siap. Nanti kita jadwalkan dengan Waldi kita kontak tadi insyaallah. Siap. Barakallahu fiikum. Siap.